wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu jemaah Maghrib rahimahullah, ya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Kembali jemaah sekalian, pada malam hari ini kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita semua, satu-satunya Tuhan yang disembah, satu-satunya Tuhan yang menciptakan, satu-satunya Tuhan yang berrezeki. Dia Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita di akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala penguasa di langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya insyaallah taala akan memasukkan orang-orang beriman ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Di dalamnya tidak ada lagi sedih, surga di dalamnya tidak ada rasa sakit, surga di dalamnya tidak ada ingus, surga di dalamnya tidak ada dua lagi air kecil dan dua air besar. Surga yang di dalamnya tempat kenikmatan yang siapa saja sengaja Mau diganti. Jadi siapa saja jemaah sekalian yang masuk ke dalam surga, maka segala bentuk penderitaan yang mereka pernah rasakan di dunia, ya, maka itu tidak akan mereka lagi mengingatnya, lupa akan semuanya itu. Ya, inilah ketika Rasulullah SAW ketika menciptakan surga, kemudian malaikat dengan Allah kepada malaikatnya, coba kau jalan-jalan masuk surga. Ketika malaikat masuk dalam surga, maka malaikat mengatakan, ya Allah, saya khawatir tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga. Ya. Kenapa? Karena surga ternyata jemaah sekalian dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi oleh manusia. Ya. Dan termasuk yang menanyakan Rasulullah SAW dalam hadis tersebut dikatakan bahwasanya seseorang yang masuk dalam surga dicelupkan dalam artian sebentar sejenak, kemudian diangkat dan ditanya, apakah kamu rasakan sakit, kesedihan dan terusnya, maka orang mengatakan bahwasanya di Allah sedikit pun saya tidak merasakan ya rasa sakit apapun namanya, tidak ada sama sekali di situ. Dan sebaliknya jemaah sekalian, neraka Allah Subhanahu wa taala ketika diciptakan, kemudian malaikat Allah mengatakan kepada malaikatnya, coba kau lihat apa neraka di dalamnya, apa-apa saja yang ada di dalamnya. Maka ketika dia melihat neraka, kemudian kembali kata, ya Rabb, ya Tuhan, ya saya khawatir nanti akan tidak ada yang selamat, akan masuk neraka semua. Karena kenapa? Ternyata neraka yang penuhi dengan dikelilingi dengan hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu. Jadi masalah berbalik. Kalau surga itu tidak disenangi oleh nafsu kita. Contoh begini kan, ini kalau kita memperturutkan kita punya nafsu punya keinginan syahwat kita, keinginan kita, saya yakin masalah tidak ada di antaranya yang bagus. Ya, seandainya kita memperturutkan kita punya kemauan, capek dan berbagai macam kita punya aktivitas, keperluan dan seterusnya aja, ya, saya tidak percaya tidak ada. Ya, saya pun begitu. Ya, tidak ada di masyarakat. Ya,
semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Neraka itu dipenuhi dengan syahwat. Ya, istilahnya orang masuk neraka itu maaf mudah masuk neraka. Tapi yang sulit dan ini yang kita perjuangkan adalah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, ini motivasi bagi saya dan kita semua. Dan kemudian yang kedua, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kami katakan bahwa sekarang kita tidak terasa sudah berada pada di tanggal 20 sekarang tidak salah ya. Sampai dan kita semua. 20. Artinya kita bakal berakhir di bulan Januari. Insya Allah bulan depan kita masuk ke bulan Hijriah, bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jemaah sekalian, satu catatan saya dan kita semua. Mari kita sedikit dengan hati yang jernih, hati yang bersih, hati yang suci, insya Allah, pemikiran yang sehat, akal yang sehat. Jemaah sekalian, jangan kita tutup mata dan tutup telinga. Yang saya maksudkan di sini adalah terkait dengan masalah umur kita, lagi-lagi umur kita. Orang yang meninggal tadi itu berharap masih bisa hidup seperti kita ini. Orang yang kemarin meninggal masih berharap bisa seperti kita ini, mungkin sudah berkumpul dengan istri dan keluarga kita. Itu masih mengharapkan. Ya, tapi ternyata tidak. Dan orang-orang yang kita, orang-orang yang meninggal tadi, kemarin mungkin juga dia menyebut namanya si fulan, si A dan si B. Ternyata hari ini namanya disebut. Begitupun kita, hari ini kita menyebut namanya si A, si B. Oh, yang mati. Neraka memang maksiat. Makanya sebelum kampung kita insya Allah nama kita akan disebut oleh orang. Oh, mati mereka. Tinggal kita bagaimana di masa Allah melihat bahasa kita sekarang fitnah dan ujian yang luar biasa di hadapan kita, mempertahankan keimanan kita itu perkara yang mudah. Ya, begitu banyak ujian cobaan dan ada kemudian di sekitar itu luar biasa. Ya, bahkan apa yang pernah disampaikan kemarin, bahkan apa-apa yang tidak pernah kita lihat sebelumnya hari ini kita lihat semua. Hal-hal yang sifatnya tersembunyi dilihat semua. Bahkan informasi-informasi yang dulunya tidak pernah kita dengar di tempat lain sekarang kita dengar. Jemaah sekalian, ada viral ini baru terkait dengan masalah pertemuan di Sukabumi atau di Cianjur, 500 lebih siswa SMA dapat hamil luar nikah, lebih 500 di Januari kemarin ini. Dan mereka datang menuntut ke KUA supaya diberikan dispensasi agar mereka bisa menikah. Coba jelas. Lebih 500 itu yang terdata. Dan fenomena seperti fenomena gunung es yang mencenderungkan sedikit tapi di bawah kualitasnya masih lebih banyak. Makanya ya sekarang ya jaga tak bukan hanya sebelum cubikan. Ya, sekarang luar biasa ya hubungan yang berbagai kemarin yang organ tubuh. Ya, banyak sekarang harus kita waspada dan terakhir adalah supaya kita tidak berpanjang lebar terkait dengan hal itu. Jemaah sekalian, terakhir, mari terus senantiasa kita jemaah sekalian meningkatkan kualitas hidup kita. Kualitas hidup yang saya maksud dari sini adalah kualitas terkait dengan akhirat kita. Maaf ini umur kita yang kebanyakan kita ini sudah berpuluh ke atas. Kita ingatkan kembali masalah kematian itu pasti. Karena kita hanya hidup itu menunggu waktu sholat dan menunggu waktu untuk disolatkan. Ya, maka perbaiki kita sama-sama kualitas akan hidup kita. Kamu akhirat kita. Jangan cuma tiap hari kita berpikir bagaimana supaya rumah saya cantik bagus, bagaimana supaya saya punya kendaraan yang bagus lagi. Jangan dimasukkan. Mari kita sedikit berpikir cerdas lagi. Ketika Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, siapa
manusia paling cerdas. Pasti mungkin yang kalau mungkin dapat kalkulator, mungkin yang profesor, doktor, mungkin kalau yang ibaratnya emas, dan seperti ini dia sudah tahu kalau ini sekian, ya. Dan ternyata Rasulullah tidak. Ketika Rasulullah ditanya dengan sekalian, kan dalam surat Tuhan Allah mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dari kita ditanya dan beliau berkata, itu bukan karena nafsu tapi karena wahyu dari Allah. Artinya apa? Jadi ketika beliau ditanya perkara agama, beliau itu tidak berfatwa, tidak memberikan jawaban sesuai dengan keinginannya, tapi wahyu dari Allah. Ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling cerdas?" Maka Rasulullah mengatakan adalah manusia yang paling banyak melihat kematian. Kenapa bisa? Kenapa bisa dia mas sekalian? Ya, ternyata kata Rasulullah, belum titik bahwa dan orang yang paling banyak mempersiapkan bekal dalam hal menuju kematian. Karena mereka menyadari bahwa dunia ini tempat di mana mereka akan istilahnya sebentar waktu dan mereka akan kembali ke kampung akhirat, kampung sebenarnya kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Sekalian lagi-lagi inilah yang membuat kita ini di satu sisi senang gembira, ya rindu, ya jemaah sekalian. Makanya kata ulama kita, salah satu di antara tanda orang rindu akhirat, cinta kepada Allah, cinta surga adalah lihat ketika ada di komandannya di masjid. Perhatikan, maksudnya bagaimana? Ketika dia bersegera, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung lega lagi perasaannya. Alhamdulillah, saya bisa lagi menghadap kepada Allah. Sebelum panggilan sebenarnya inna lillahi dan seterusnya, maka penuhilah panggilan itu dulu. Ketika kita penuhi, insyaallah Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, menjaga kita. Karena kenapa? Ketika Allahu Akbar, mengapa? Hamba itu mengatakan di depan dipuji hanya Allah yang bersih, sehingga Allah memujinya, Allah merahmatinya, Allah mencintainya. Tapi ketika dia sebaliknya ada dikumandangkan, lantas tidak bergerak dari tempatnya, tidak ada pokoknya di tempat zaman-zaman, maka untuk sementara Allah mengatakan kepada hambanya, hamba ini masih besar dunianya ketimbang saya. Maka ini masalah bersyukur dan beruntunglah kita ini ketika Allah Subhanahu wa taala. Dan catat lagi satu, saya ingatkan lagi mas sekalian, ketika kita mudah melakukan ibadah kepada Allah, mudah ke masjid, ingat itu merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi saya pernah kembali ke sana. Jangan selalu ini puji Allah. Kita bisa seperti ini karena Allah yang menolong kita, Allah yang membantu kita, Allah yang mudahkan semuanya. Ketika kita bisa melakukan ibadah kepada Allah dan meninggalkan segala perbuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin mas sekalian, mudahan kita bisa sama-sama mengambil manfaat dalam setiap kegiatan taklim kita, setidaknya bisa meningkatkan kualitas hidup kita, kualitas tentunya nanti perkara akhirat yang berada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya akan masukkan kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimakumullah, kembali ya kita menyinggung, kita ulang sedikit materi yang telah kita sama-sama bacakan dan telah kita sama-sama pelajari. Ini perkara penting dan banyak beberapa hal yang kita akan sampaikan sebentar terkait dengan sebahagian masyarakat yang menganggap itu sesuatu yang tidak boleh padahal boleh. Ya, nanti sebentar kita akan sebutkan ya mas sekalian. Dan ini banyak terjadi terkait dengan masalah ketika bersuci. Ya, mas sekalian, pada pertemuan lalu kita telah menyinggung tentang adab membuang hajat baik besar maupun kecil. Yang pertama kita sudah sampaikan bahwa ketika masuk WC dengan kaki apa? Kiri. Baca doa apa doanya? Sudah apa mas sekalian? Allahumma
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni Na'udzu wal a'udzu bika minal khubuthi wal Khaba'ith. khaba'ith. Ya, apa artinya? Wajib artinya Aku berlindung. Bismillah dengan nama Allah. Allahumma ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Jemaah sekalian, kita sudah sampaikan juga kemarin faedahnya manfaat bahwa salah satu yang antara yang kita berlindung kepada Allah jangan di WC. Ya, ini juga kita mohon kepada Allah sekalian. Bukan berarti tidak bagus, tapi jangan di sekalian ya, karena banyak kita dengar orang terjadi itu jangan di WC, terus di WC atau macam-macam. Ya, dan itu banyak sekali banyak sekali jadi karena ada pertolongan memakan harus ke depan. Jangan sampai bilang dulu terus tidak ada ceramah depan nanti tidak terhubung di bagian jemaah. Silakan di makanan. Ini kemudian adalah yang berikutnya masuk di sini kanan kiri. Kemudian beberapa hadiah lain mas kalian. Ini kemarin lupa saya sampaikan. Ketika kita jemaah sekalian buang air kecil, apakah ketika mandi, usahakan jemaah sekalian ini kita punya kemampuan kalau bisa jangan yang menggunakan tangan kanan. Iya, jadi sebenarnya jangan pakai tangan kanan. Ya, karena kita ini jemaah sekalian, tangan kanan ini adalah hal-hal yang baik-baik, hal-hal yang mulia. Kalau tidak salah ingat, kita sudah jelaskan kemarin bahwa tangan kanan jemaah sekalian ini kita harus sendiri memiliki kegunaan kekhususan. Pertama, tangan kanan ini bayangkan bahwa kita mengambil sesuatu yang sifatnya ini adalah tangan kanan atau yang kanan. Apalagi sisi dengan pakai dari kanan, pakai baju dari kanan, pakai celana dari kanan, pakai sendal dari kanan. Segala hal yang sifatnya adalah kebaikan, lakukan yang kanan. Dan ini sunnah. Artinya apa? Kalau kita lakukan maka dapat pahala. Iya. Tangan kanan ya mas kan? Mulai dari yang kanan. Beda kalau hal-hal yang sifatnya yang kotor-kotor. Makanya mohon maaf kita sudah sebut kemarin. Ya alhamdulillah kami dan jemaah sudah mempraktekkan. Ya, usahakan kalau kita minum jangan pakai tangan kiri. Jangan makan tangan kiri. Ya karena kenapa? Itu adalah dasarnya. Jadi kalau selama ini kita ajarkan sama anak-anak kita, mereka makan dan minum, makan tangan kanan dan sekedar itu saja. Nah, sampaikan bahwa itu perintah dan pahala kita itu sunnah. Maka itu pahala. Kalau dia hanya sekedar kebiasaan, maka dia tidak pahala. Inilah bedanya orang berilmu dan orang tidak berilmu. Beda kalau misalkan celana baju dan lepas sendal, kita mulai dari mana? Kiri, terakhir yang kanan. Ini semuanya mas, subhanallah, dari bangun tidur saja kembali, ini agama kita luar biasa bukan? Ya, artinya kita bagaimana membiasakan. Kalau terkadang kadang-kadang juga orang biasa jaga lagi, minum tangan kiri lagi, lupa dia harus biasakan minum dan harus disadari. Contoh, pas minum kita mohon kepada Allah apa? Bismillah, dengan harapan Allah akan ingatkan kita, jangan makan tangan kiri, jangan minum tangan kiri. Dia baca, jangan sampai bismillah, tapi tangan kiri dan mulai jangan kiri, ya. Bismillah, ya. Setelah itu alhamdulillah. Kalau dia pakai gelas seperti ini alhamdulillah, ya kita usahakan jangan disisa. Istilahnya habiskan atau jangan minum sama sekali. Karena kita ada orang yang baru 2-3 jam dia simpan, dikali banyak bisa satu kos itu jadinya tak kuat itu. Kuat lagi, itu buat ini ada pada syaitan. Semuanya orang membantu itu. Dia boros-boros itu namanya syaitan, saudaranya setan. Ini jemaah sekalian, sehingga kita tadi kita sudah sampaikan terkait dengan adab-adab buang hajat. Ya. Kemudian kita masuk saja, nanti kita kembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan kalau ada salah sebentar. Nah sekarang kita masuk pembahasan yang berikutnya ada tentang masalah siwak dan beberapa fitrah. Siwak artinya bersikat gigi. Kalau istilah kita istilah sikat gigi. Ya, Pak Haji kalau betul-betul siwak itu yang dalam tulisan. Dan kita semua yang pernah dengar suci dan umumnya ini sudah lumrah, sudah biasa tentang siwak. Kita lihat jemaah sekalian, apa hukum bersiwak
Menyeratkan bahwasanya Rasul bersabda, "As-siwak ya mutahharun lil fahmi ifami mawadatun lirabbi." Siwak itu pembersih mulut dan diri Allah. Dan bersiwak itu apa tadi? Sebagai pembersih dan apa? Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau selama ini kita bersihkan gigi atau bersiwak hanya sekedar karena ingin bersih tanpa kita memahami bahwasanya itu perintah, maka kita berpahala. Sambil bersihkan gigi mas sekalian. Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini masuk terkait dengan masalah sebab. Nah ini ada yang menarik di mas sekalian kita mau bahas tentang masalah fitrah. Fitrah artinya kesucian atau hal-hal yang sifatnya kesucian. Di sini disebutkan dalam hadis yang sahih, yang muttafaqun alaih atau hadis riwayat Bukhari. Fitrah kesucian itu ada 5 macam. Al-fitratul khamsun, al-khitan wal istihad wal istihdad wa qasd ashkila syar'i ila akhir hadis. Boleh mengatakan ada 5 jenis atau macam kesucian atau fitrah. Satu khitan, sunnah. Yang kedua adalah mencukur bulu kemaluan. Sebentar kita jelaskan. Yang berikutnya memotong kumis. Yang keempat, ini apa namanya? Ketiak. Ketiak. Ya, mencabut atau memotong atau mencukur kita punya bulu ketiak. Nah yang berikutnya adalah memotong kuku. Nah, jemaah sekalian, kita sedikit ini singgung, ya, supaya terang benderang. Jadi fitrah merupakan perintah kesucian. Apa itu? Pertama khitan. Khitan sunnah. Ini adalah perintah. Ada orang yang di sini? Tidak ada ya? Sekarang saya bertanya Pak, apa tujuan kita berkhitan sunnah? Apa di antara manfaatnya? Ada tujuannya kita berkhitan? Kebersihan. Satu, kebersihan betul. Yang kedua, Itu kesehatan juga. itu kesehatan. Ya, masuklah. Apalagi? Menjadikan kita muslim. Masuk Islam. Ya, sunat kalau tidak ada istilah Pak. Masuk Islam, potong di bawah. Keluar Islam, potong di mana? Itu di atas. Keluar Islam ketiknya apa? Murtad ya. Jadi masuk Islam, potong di bawah. Keluar Islam, potong Di atas. potong di atas. Kalau dalam agama kita murtad namanya ya. Ya. Jadi kita mas sekalian, subhanallah, ini hanya ada pada agama kita. Dalam artian secara khusus kita ini pertama memang untuk kesucian atau untuk kebersihan, kesehatan jelas. Dan yang kedua adalah termasuk diantaranya memaafkan karena kita laki-laki jadi hanya belakang untuk menambah kenikmatan ketika orang berhubungan sama istri. Jadi memaaf sedikit. Makanya sudah dimaskan itu tidak mesti harus satu kali. Selama masih ada bisa dipotong. Silakan bersunat Pak. Maaf ini bukan berarti terus terang ya. Apalagi sudah kampung itu, ya, wanita segini lalu apa, ya, itu maaf ya. Jadi intinya maaf saya bahasakan itu yang penting dia kekal istilahnya elitnya. Di sini memaafkan karena ini bicara agama kita bukan hal yang gimana. Tapi yang jelas itu tadi, ya. Dan ditanya sebaiknya pada usia berapa orang berkhitan? Sebaiknya pada usia bayi. Karena kalau saya juga bisnis di kalau saya anak ini ada pada mas sekali ada teman saya baik paling cepat dia saya tidak tahu istilah medisnya jelas bahwa baik paling bagus cuma Pak memahami Bugis Makassar pada Bugis aku sudah serah khususnya orang Makassar nampak jaya yang pasti akan dapat di bisnis ya gaul ini pesta siapa yang sudah nanya kepada kelompok negara besar ya kan negara yang tidak ada belum banyak pencuri peluang bisnis Pak
Ini lain cerita proses lagi. Orang sekarang pesta ini bukan lagi ibadah Pak Mumafi, bisnis. Ya, 2 juta itu apa? Bila usaha itu Pak sama semua diberkati boleh. Maka 100 itu masih biasa. Tidak jadi bagian atas. Oh, asal lain. Pak, dong malam-malam tuh Pak. Makanya biasa kalau selesai pesta, kaya Pak, ratusan juta. Tapi inrak, sangkam lagi. Iya, inrak bamba. Betul memang, semua dia bilang, ya 2 juta, inrak bamba. Inrak betul Pak, dia ada utang. Sebentar kalau bersama, sebentar itu undangan masuk, kangkam. Pokoknya harus kembali Pak, dan kalau potong dia bagaimana tidak habis sih. Karena misalkan saya bawa 1 juta, sebentar lagi nak balas 2 juta, tidak pernah habis. Ya ini makanya kalau istilahnya dia bawa naik besar khusus karena itu semua pada perhitungan. Ya lanjut Pak ya, lanjut. Itu pertama salah kita, sunat. Yang kedua adalah maaf, ini adalah mencukur kemaluan. Ini mau maaf. Ya, tidak usah ditanya Pak ya. Ya jangan sampai dibilang. Cuma saya Pak ya, maaf ini saya biasa saya bawa ada bercanda saya bilang Pak. Cuma saya pikir Pak, menurut sekarang berapa? Bilang 40 Pak. Nanti dia boleh dipangkas. Kira-kira bagaimana itu kalau dia dipangkas itu? Ya, subhanallah agama kita luar biasa dia sekalian. Ya, bagaimana mengatur itu dipotong? Mulunya Pak ya, kita kemudian jangan mana mamanya kalau dia sampai dipotong. Ya, itu yang mulunya itu. Dan kita sempat berapa lama batasannya atau batas minimalnya. Jadi dipotong kemaluan jelas. Jadi boleh terus model Pak, model bagaimana jelas. Intinya dicukur saja. Terserah ya kan. Mau bapak cukur dengan ilmunya terserah mana jelas cukur aja. Ya mau pakai ukuran 3 mili, 2 mili terserah. Tapi jangan kita pakai cukur Pak, jangan kita pakai cukur jangan kita sendiri ceramah. Sampai dia bilang kita mau, saya mau cukur di bawah Pak, Mas jangan ya. Itu tidak direkomendasikan yang memaafkan di sini. Jadi itu subhanallah. Dan yang ketiga adalah memotong kumis. Jadi memaaf, yang memaaf Mas sekalian. Jangan sampai dibilang nanti ustaz atau apa ini memaaf ya. Kita sedikit bicara masalah bagaimana subhanallah agama kita. Jadi yang dipotong sunnahnya Mas itu adalah kumis. Ya. Jadi memaaf ini bukan jadi mau sebenarnya sunnahnya ini. Dan ini subhanallah ini tersendiri masalah jenggot. Ini jenggot ini akan dibawa mati dan tidak akan dipotong. Kalau orang meninggal di sekali mau maaf, itu kan dipotong kuku kalau panjang, ya, dirapikan semua itu, termasuk ini kumis dirapikan kalau orang yang berarti jenazahnya itu. Nah, sedikit masalah jenazah. Saya lihat ada kecenderungan masyarakat kita kalau mereka memandikan jenazah sedikit ya. Kalau itu kan potong kuku tapi rakat, apa kamu juga? Ya kan? Dia kerok. Saya bilang ini bukan potongannya, ini dikerok. Padahal dipotong kadang-kadang menjemas sekalian. Kita inginkan nanti menghadap kepada Allah dalam keadaan betul-betul apa? Bersih suci jemas sekalian. Subhanallah. Jadi makanya jemas sekalian mohon maaf sedikit. Ya saya selesaikan saja proses secara umum. Ini yang masalah kumis. Yang berikutnya mencabut bulu ketiak, ya, dan terasa tubuh. Iya. Saya mau praktekkan begini. Jadi potong apa tadi? Kumis. Kumis, kuku, ketiak dan apa satu? Kemaluan ini Mas sekalian menyebutkan bahwasanya jangan lebih daripada 40 hari. Ini ya. Karena kenapa? Tapi kondisi Mas sekalian ya. Tergantung orang misalkan kuku, maaf ini kuku ini ada orang itu 2 pekan, 2 minggu baru panjang. Kalau saya pribadi setiap pekan, paling Kamis atau Jumat saya potong karena lain-lain saya rasa. Cuma sekali secara khusus masalah kuku ini saya jelaskan. Subhanallah. Jadi kita inginkan ini jangan jadi tren, jangan jadi gaya. Maaf ini, di samping memang
kesehatan. Yang kedua, banyak hikmah. Rasulullah menyebutkan atau Muhammad menyebutkan bahwasanya orang yang panjang kukunya itu masa mirip-mirip dengan binatang-binatang buas yang panjang kukunya. Itu. Di samping dari situ masalah maaf menyerupai orang-orang kafir. Karena mereka tidak ada aturan seperti itu. Dan yang berikutnya adalah ketika kita berwudu, ini yang paling penting. Ketika kita berwudu, maka dikhawatirkan ketika dia panjang kukunya, apalagi sampai kan ada biasa memilih. Setelah punah juga apakah mendengar punah? Ya, bagaimana dia bisa bersuci dengan sempurna? Ketika dia khawatirkan tidak masuk di rumah. Di samping itu untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Bukan untuk siapa-siapa. Yang berikutnya apa tadi juga itu saya sempat sampaikan. Tulis berketiak ya. Ya, jangan lewat dari berapa tadi? 40 hari. 40 hari. Ya, mau dicabut, dipotong, dicukup pakai sia terserah. Ya, dan rasakan semuanya mas kalian manfaatnya luar biasa. Saya akan satu ayat untuk mengatakan bahwa anak Rasul fakhudhu bahwa adalah ayat fantamu. Apa yang datang dari Rasul, apa yang Allah Rasulullah katakan itu bahwa anak Rasul, apa yang datang maka terima. Bahwa adalah ayat fantamu. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW maka tinggal. Jemaah sekalian, mohon maaf, terkadang iman kita ini ada kalanya hati ini belum terlalu senang dengan hal ini. Tetapi lagi-lagi bahwa segala sesuatu terkadang kita itu diawali dengan hal-hal yang terpaksaan atau kita tidak senang. Tetapi ketika kita mengkaji di dalam, merenungkan di dalam, saya akan hamba. Saya hamba berarti saya siap diatur. Karena gini, akal saya, pikiran saya itu terkadang tidak menjaga sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Rasulnya. Terkadang tidak masuk akal. Tapi ketika kita kaji di dalam Subhanahu dan maaf dalam surah Al-Baqarah itu wa qalu sami'na wa ata'na. Lillahi wa rasulih. Itu jemaah sekalian, maaf kita sebut masalah sahabat. Sahabat Rasulullah SAW itu adalah manusia-manusia pertama yang tidak akan pernah lagi ada samanya mereka. Mereka adalah generasi yang kata as-salafus saleh, generasi terbaik Islam ini yang tidak akan pernah muncul sama dengan mereka. Salah satu yang terakhir adalah mereka adalah orang-orang manusia ketika datang sebuah perintah. Datang sebuah perintah, mereka tidak mengatakan sami dua pikir-pikirnya. Saya tidak berasa itu dulu. Tunggu dulu hasil riset. Tunggu dulu hasil penelitian. Tidak, mereka mengatakan wa qalu sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat. Karena kenapa? Karena mereka berkeyakinan bahwa apa yang Allah perintahkan, Allah rajin-rajin mas. Tidak ada yang atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah perintahkan, maaf, inilah kenapa iblis itu dilarang oleh Allah. Allah sangat murka pada iblis. Karena ketika Allah katakan wa in qala rabbuka lil malaikati wa in kunna lil malaikati isjudu li adama fasajada illa iblis. Ketika Allah katakan merintahkan kepada malaikat dan iblis untuk sujud. Berarti ini mas kalian, semuanya sujud kecuali satu, iblis. Kenapa? Iblis mengatakan bahwasanya dia main logikanya iblis, main logikanya iblis, main akalnya. Iblis mengatakan, ana khairun minhu. Ya Allah, saya lebih baik daripada dia. Istilahnya lagi, kenapa saya sujud kepada Adam? Ana khairun minhu. Khalaqatani min wa khalaqatahu min tin. Saya diciptakan dari apa? Iblis dari mana? Dari api, dia dari tanah. Jemaah sekalian, disinilah hakikat sebuah namanya kesombongan. Apa itu? Batul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jelas-jelas perintah dari Allah jemaah sekalian. Tidak ada di atasnya. Berani-beraninya dia membangkang akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilahnya pembuatan akan kalau bahasa Sunda. Tapi pembuatan, kamu ke sana.
berani bantah. Tunggu sebentar, mutasi. Apa ini? Kau ini atas atau bawahan ini? Ini sedikit ya. Apalagi ini Allah, raja di raja. Ya, tidak ada di atasnya. Dan maaf, orang beriman di masyarakat itu, ketika ada sebuah perintah atau larangan, dia tidak melihat jenis perintah dan larangannya, tapi dia melihat kepada siapa yang memerintahkan itu. Saya ulang kembali, ini levelnya di dalam lagi sekali. Jadi ketika orang beriman memandang, memahami, bersikap, ketika ada perintah, dia tidak melihat lagi jenis perintahnya, tapi dia melihat siapa yang perintahkan. Karena dia berkeyakinan, saya ini adalah ciptaannya Allah. Ketika Allah perintahkan, saya tidak percaya. Pasti apa? Ketika ada perintah untuk dilaksanakan, pasti ada manfaatnya. Dan ketika ada larangan untuk ditinggalkan, pasti ada manfaatnya. Jadi kemarin tadi bahwa silakan kita terima sendiri. Kalau misalkan pertama ada orang merasa tidak seret, tidak ada banyak kasih ada pendala kemarin deh, dia bisa dan kumis, ya kita katakan mungkin belum masuk jalurnya. Tapi selain orang beriman, ini adalah bentuk kecintaan kepada Rasulullah SAW, mengamalkan sunnah beliau. Maka tangan kanan berpakaian dengan ini adalah sunnah beliau. Ini ya, maaf walaupun ya istilahnya memang butuh sedikit tapi subhanallah, ya silakan kita lihat di apa di Google tentang apa manfaat ketika kita pakai jenggot. Nah, contoh satu lagi mas kalian. Dulu di zaman Rasulullah SAW, bukan istilah dulu ya. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW, apabila ada lalat yang hinggap di minuman kalian, ketinggalan, apa kata Rasulullah SAW? Celupkan tangannya, ya. Celupkan, kasih tenggelam ke lalat. Karena kata Rasulullah SAW, salah satu di antara sayap untuk lalat ada berfungsi sebagai ada racun dan ada untuk penawar. Dulu Rasulullah SAW katakan, tunggu Rasulullah, adakah hasil risetnya, penelitiannya? Subhanallah, di belakangan orang-orang kafir penasaran. Orang-orang kafir penasaran, orang Arab umumnya penasaran. Dia teliti lalat. Subhanallah, sadaqah Rasulullah SAW. Ya, sadaqallahul azim. Maha benar apa yang Allah sampaikan Nabi-Nya, maha benar apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Ya, ternyata diteliti subhanallah. Di salah satu sayap apa tadi? Ketinggalan. Lalat itu ada racun dan ada penawar. Nah, sekarang dimaskannya. Timbul pertanyaan kemudian, bagaimana psikologi jika? Nah, makanya dimaskan begini. Pertama dulu kita amalkan sunnah dulu. Ada lalat, tenggelamkan saja dulu. Mengamalkan satu sunnah berpahala. Persoalan kemudian yang kedua, ini kembali pada kitanya. Mau tidak minum kembali pada kita. Kan biasa kan jijik kita. Apalagi lalat yang di sebelah sana itu di sebelah sana ada kolong ya, kembali pada kita. Jadi kalau misalkan apa tadi? Lalat. Udah lewat bentar lagi dan terserah kita. Mau diminum tidak terserah. Gak sunnah roh. Yang penting ya betul kita dapat sunnahnya dulu. Masalahnya kumpul postas. Iya, ada lalat itu Pak, luar biasa, besar sekali itu lalat, ya. Iya. Nah, dan subhanallah, jam berapa gitu? Belum, Ustaz. Yang habis suara ini ya. Saya ada 8 menit. Ya, Masya Allah, masih ada berapa menit? Maaf ya, itu saja mungkin sebenarnya. Tapi lagi-lagi bahwa kita bijak. Kita tidak mengukur Pak kuatnya iman seseorang dengan pakai ini Pak. Dan kita tidak mengukur bahwasanya sudah tempatnya. Kita katakan bahwa orang-orang yang mengamalkan seperti ini adalah mereka berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mencintai Rasulullah SAW, dan jangan lagi satu. Jangan kita mengucilkan orang-orang sampai mungkin remeh. Apa ya? Satu pelajaran penting kita semua. Biasa kita invest pagi orang meninggal subuh, sholat subuh tidak mau bangun. Kalau dia orangnya biasa ya Pak, mungkin tidak seperti mohon maaf seperti orang anak muda sekarang, saking semangatnya orang mengamalkan sunnah, yang celana cingkrang, pakai gamis, dia gempanya sampai 1 meter, biar
begini tidak boleh. Ada orang biasa-biasa Pak. Disinilah letak keadilan Allah, rahasia Allah, rahmatnya Allah. Kita tidak tahu di antara hamba-hambanya ada di antara mereka punya amalan-amalan tersembunyi yang tidak ada yang tersedia di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa. Ketika ada orang kita lihat biasa-biasa Pak, jangan sampai dia bawa orang yang bukan Allah Subhanahu. Jangan sampai dia wali Allah. Kita tidak tahu. Ketika dia berdoa kepada Allah, bagus lagi. Dibandingkan dengan orang yang pakai najis, stylenya luar biasa, pakai jas, pakai apa, tapi tidak boleh didahulukan doanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting supaya apa dan nabi kita di dalam syariat kita tidak saling menyalahkan. Ya silakan mereka dengannya dan dia berpendapat sendiri, silakan kita juga tetap sendiri. Istilahnya begini Pak, masih banyak persamaan ketimbang perbedaan. Inilah kalau kita begitu semua Pak, aman dunia Pak. Kita saling menggandeng, segala kita butuhkan kekuatan kaum muslimin secara satu Pak, kuat Islam ini. Persatuan, bukan perpecahan. Ya, bersatu kita teguh, bercerai kita, kita kembali lagi Pak. Bercerai kita, kita kembali lagi Pak. Bercerai kita Pak. Kita runtuh Pak. Jelas. Ketahui ini Pak Ali. Kalau masalah pernikahan luar biasa. Saya kira anak muda ya sini kalau masalah pernikahan. Ternyata dia yang iya. Gimana? Ini senyum juga kalau ya, kita pikir normal Pak ya. Kita normal. Ya normal. Tidak baik memang bercerai. Tidak baik memang bercerai, tidak baik. Tidak baik. Ya, tidak baik bercerai. Bagus cerai. Saya ada. Saya kira pertanyaan. 1 menit lagi kayaknya. Iya, masih ada. Iya, silakan Pak. Anu Ustaz, ini satu yang kan ada 5 tadi itu berhitan, memotong, kuku, Iya, janggut. Termasuk ini memotong kuku ini Ustaz. iya. Ada beberapa satu biasa imamnya itu panjang kukunya tapi dia imam rawatib. Nah, bagaimana hukumnya itu bagi kita jemaah ini kalau dipimpin sama imam yang panjang kukunya Ustaz? Jadi gini Pak ya, Iya. seperti tawahir. Iya. Kita menghukumi sesuatu dari apa yang nampak. Iya. Kita berpikir bahwasanya dia berusaha untuk sesuai dengan apa yang makanya dia minum penuh. Ingat, tapi kita jangan kita ragu terkait dengan masalah apakah sudah dulunya itu saja dengan Allah. Iya. Makanya kan tidak ingat. Sama halnya memaafkan ketika kita membeli ayam di pasar yang sudah dia apa namanya Dipotong. Ini bismillah atau tidak ini? Jangan dahulukan prasangka baik, dahulukan ini. Persoalan mungkin ada lima sekolah itu saja dengan Allah. Dosa kita Pak, dosa kita. Yang jelas kita dahulukan bahwasanya dia pasti membunuh jin. Ada apa terkait dengan itu tadi dia harus dengan Allah bantukan. Jelas ini Pak ya. Kalau seperti itu setengah mati nih, ya. Saya juga ada pernah ada khotib. Asyhadu an ternyata ada kukunya begini baca bismillah. Ini juga apa namanya merusak sebenarnya Pak. Ya, sebagai itu sosial banyak kukunya ini. Jangan lihat ustaznya Pak. Jangan lihat ustaznya apa. Dia, tapi harus ustaz juga iya, walau seperti itu ya, supaya aman. Tidak ragu-ragu dalam hati ini. Jangan sampai tidak sah ini. Ya, baik. Cukup. Masalah manfaat dicabut bulu kemaluan. Iya, bukan mencabut Pak. Boleh cabut, Memotong Pak. boleh cabut Pak. Jangan saya tidak pernah dicabut. Tidak, manfaatnya. Tentu yang pertama adalah sunnah yang pertama. Yang kedua kita untuk kesehatan Pak. Dan subhanallah, ya. Banyak penting. Banyak. Ini Ustaz, Iya. cukur itu biasa ada gatal. Pertama-tama aja Pak. Kalau sudah terbiasa bagi tidak nih. Kayak saya tarik jangan dicukur habis Pak. Kalau tunggu sebentar apa Anda duduk? Iya, intinya jangan dikasih habis. Iya, jangan kasih habis, jangan. Iya. Biasa. Iya, jangan kasih habis. Karena masalah sebentar kalau tunggu itu tetap tusuk Pak. Apalagi kalau misalnya maaf ini ya. Jadi sebaiknya pertama untuk kesehatan luar biasa. Saya kira mungkin kita sudah amalkan luar biasa manfaatnya Pak. Luar biasa ya. Baik, saya kira cukup karena waktu sudah masuk. Iya. Demikian mas saya yang kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak bagi kita semua yang mempunyai dosa-dosa kita dan insya Allah kita semua bisa bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita akan lanjutkan insya Allah